Oke Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Lur, Mimin di sini mau sharing-sharing ya Lur tentang channel review Masjid Indonesia. Kenapa sih Mimin bikin channel YouTube review Masjid Indonesia? Apa sih tujuannya gitu ya? Nah, sebelumnya perkenalkan Lur, channel ini itu dulu berdiri dibuat tahun 2017 Lur. Sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Di awal-awal channel ini dibangun itu kontennya masih random ya lur, masih campur aduk kayak gaduh-gaduh lah pokoknya. Nah, terus semakin kesini Mimin tuh mikir lur, baru mikir gitu loh. Mimin tuh kan suka kalau kemana-mana tuh selalu mampir ke masjid ya lur. Karena apa? Karena Mimin tuh berpikir di setiap Mimin ke masjid itu pasti lur, insya Allah itu ketemunya orang-orang baik ya lur, ketemunya orang-orang baik di masjid. Sering Mimin dibantu juga sama jamaah yang sama sekali gak kenal lur, padahal baru pertama ketemu terus dibantu pernah lur. Terus biasanya masjid itu juga apa ya lur, boleh kan buat nginep, buat beristirahat kayak gitu kan lur. Terus Mimin juga dulu pernah ke masjid yang di Yogyakarta itu lur, yang namanya Masjid Jogokarian kalau nggak salah. Di situ juga unik ya lur, masjidnya itu selalu nol lur, karena saldonya itu selalu dipakai untuk kemaslahatan jamaahnya lagi lur. Jadi dari masyarakat, dari jamaah balik ke jamaah lagi ya lur, manfaatnya uang itu diputar untuk manajemen kemakmuran masjid ya lur. Nah Mimin itu maksudnya kayak gitu lur, Mimin tuh pingin setiap masjid yang ada di Indonesia itu, entah itu masjidnya NU, masjidnya Muhammadiyah, masjidnya Al Irsyad, masjidnya Salafi, atau ormas apapun itu, Ahlussunnah wal Jamaah, itu tuh bisa memiliki manajemen yang bagus lur, yang baik gitu, sehingga manfaat masjid ini bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas ya lur, warga sekitar kayak gitu lur. Dan sebenarnya masjid itu menurut Mimin itu bisa menjadi awal dari peradaban ya lur. Di zaman dulu juga masjid-masjid digunakan untuk kegiatan belajar mengajar lur, terus pusat pendidikan, pusat apalagi macam-macam ya lur. Nah Mimin juga pengen kayak gitu lur, masjid-masjid sekarang itu fungsinya bisa untuk mengajar, entah itu ilmu agama ataupun ilmu yang manfaat yang lainnya ya lur. Terus juga bisa untuk kesejahteraan masyarakat, warga juga lur, untuk bisa membantu masyarakat. Terus untuk bidang kesehatan dan apapun itu lur, kita bayangkan aja ya lur, ini kita berandai-andai ya, misal masjid punya manajemen yang bagus lur, masjidnya rapih, masjidnya wangi, masjidnya nyaman lah pokoknya, dia punya mobil operasional bisa dipakai oleh siapapun warga masyarakat sekitar untuk kepentingan yang darurat ya misal. Terus masjid ini juga punya apalagi, misal punya mesin beras, ATM beras gratis, jadi bisa diakses oleh orang-orang yang fakir miskin yang membutuhkan makan untuk hari itu lur, misal dia nggak bisa makan sama sekali, jadi masjid itu bisa menjadi solusi lur untuk masyarakat kayak gitu lur. Misalkan juga apalagi lur, kesehatan, ada nih jamaah yang kesulitan untuk berobat misalkan. Nah masjid kan biasanya punya kas ya lur, nah itu kenapa nggak dipakai aja lur, nggak apa-apa, yang penting di manajemen, diatur gimana caranya biar dana kas masjid ini bisa dirasakan manfaatnya oleh jamaah lur, ya enggak. Terus kita benar-benar kasih gaji, kasih yang cukup, yang layak lur, untuk para takmir, untuk para pengurus masjid, untuk para marbot yang merawat masjid ini dengan baik lur. Kenapa masjid-masjid di Indonesia itu kebanyakan nggak kerawat, terus kotor, terus berantakan, terus apalagi lur, banyaklah masjid-masjid yang nggak kerawat kayak gitu. Karena apa? Karena marbotnya itu kadang gajinya main-main lur, maksudnya nggak cukup, bukannya nggak cukup ya, apa ya, nggak pantas lah lur.
kadang karena ini dalam bidang agama kita disuruh ikhlas, misalnya yang jadi marbot, gak kayak gitu loh cara mainnya. Kalau masjid musola itu punya manajemen yang bagus, punya manajemen yang baik, pasti bakal mensejahterakan marbotnya juga loh, ya enggak? Gajinya pantas, cukup lah. Jadi masjid juga bakal terawat dengan baik karena dikelola dengan baik, dengan SDM yang mumpuni seperti itu loh. Makanya Mimin ke depan insya Allah ingin belajar manajemen masjid yang baik bagaimana, biar bisa menjadi pedoman setiap masjid-masjid yang ada di Indonesia loh, yang bisa dipakai biar masjid di Indonesia itu lebih baik lagi, lebih dirasakan manfaatnya lagi oleh masyarakat, lebih berdampak lagi untuk masyarakat. Masjid-masjid di Indonesia itu lebih makmur, lebih sejahtera, lebih keren lah lur. Karena apa lur? Sebenarnya itu orang-orang yang sholat di masjid itu ya sebenarnya mereka juga sedang disubsidi oleh para jamaah yang mampu, ya nggak lur? Kalian kira karpet itu gratis lur? Enggak kan? Itu pun dibeli pakai uang jamaah. Nah, karpet yang dipakai, keramik yang kita injek ini, bangunan yang dibangun untuk masjid ini kan pakai semuanya pakai uang ya lur. Nah itu pahalanya pasti bakal ngalir terus lur. Misalkan aja nih Mimin buka open donasi untuk pengadaan satu masjid, satu galon dan satu dispenser. Itu misalkan katakan murah-murahnya berapa ya, 300.000 gitu lur, misalkan ya, misalkan doang. Nah itu dipakai terus buat jamaah, buat para musafir, itu pahalanya juga ngalir terus lur. Ini keramik, ada genteng, ada apalagi pasir, semen, batu, semua yang komponen yang ada di masjid ini tuh semuanya bernilai pahala lur bagi orang-orang yang sudah berinfak, bersedekah, bersodakoh untuk masjid yang dibangun itu lur. Seperti sajadah, mikrofon dan lain sebagainya, itu pahalanya mengalir terus lur sampai meninggal nanti, sampai hari kiamat insya Allah. Jadi sebenarnya teman-teman yang maaf ya fakir miskin itu sebenarnya mereka juga sedang disubsidi oleh jamaah yang lain yang lebih mampu kayak gitu loh. Makanya Mimin berharap dana masjid, kas masjid itu bisa dikelola dengan baik biar lebih manfaat lagi, biar lebih keren lagi lah lur masjid-masjid di Indonesia itu. Nanti Mimin juga bakal belajar lah insya Allah manajemen masjid, gimana sih masjid yang ideal itu, gimana sih masjid yang keren itu, ya kan? Kan sedang lur kita misal mampir ke masjid, masjidnya itu toiletnya bersih, terus tempat wudhunya bersih, airnya bersih, mic-nya bagus. Nah ini juga lur, Mimin tuh kadang-kadang punten ya lur, kadang karena ada masjid atau musola yang SDM untuk imamnya atau muazinnya itu kurang ideal lur. Maksudnya punten ya lur, kadang ada muazin yang makhrojul hurufnya kurang bagus, imam juga. Itu gimana lur menurut kalian? Kalau Mimin sih pinginnya imamnya suaranya bagus juga, dia juga berkompeten dalam menjadi imam, syukur-syukur punya hafalan, dan juga pinginnya Mimin juga setiap masjid musola itu punya apa namanya muazin yang suaranya bagus, yang bisa dipercaya lah, bisa dipegang gitu loh. Makanya imam muazin itu juga harus digaji menurut Mimin lur. Marbot, takmir masjid yang ngelola masjid ini, terus muazin, imam itu harus digaji dengan layak lur, supaya masjid-masjid Indonesia itu makmur, hidup dan berjalan dengan semestinya lur, ya enggak? Karena bukan gimana ya lur, marbot, muazin, imam, takmir masjid itu kan dia kan juga punya keluarga lur, dia juga butuh makan lur, dia juga butuh penghidupan untuk keluarganya lur. Makanya kenapa nggak kita perlakukan dengan semestinya gitu lur. Artinya mereka juga kerja, mereka juga menghabiskan waktunya, mewakafkan waktunya, energinya, waktunya untuk di masjid lur. Makanya Mimin berharap orang-orang ini yang mengelola masjid ini juga digaji dengan layak lur, ya enggak? Ini aja sih lur unek-unek dari Mimin, semoga bisa menjadi bahan sharing kita semua. Silakan lur yang nggak setuju atau punya pendapat bisa disampaikan lewat kolom komentar ya lur. Gitu aja lur, terima kasih yang udah dengerin.
curhatan Mimin, sharing-sharing dari Mimin. Terima kasih sudah support selalu ya Lur. Channel ini semoga menjadi channel yang besar, karena ini alhamdulillah adalah bukan salah satu, mungkin satu-satunya Lur, channel yang mereview masjid di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Lur. Terima kasih, kita saling mendoakan dalam kebaikan Lur. Sehat selalu, berkah selalu, dan semoga rezekinya mengalir sederas-derasnya Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.